pertemuan itu biasanya kan cuma 2 pertemuan itu biasanya terdiri dalam satu tema gitu. Dan satu tema aja juga kan kadang-kadang 1 bulan. Jadi kalau Iya, Bu. misalnya ya biasanya kan satu tema itu kan cepet-cepetnya itu selesai dalam 1 bulan. Kadang-kadang sampai ada yang 1 bulan setengah atau bahkan kadang-kadang ada yang sampai 2 bulan karena selalu bentrok dengan acara-acara lainnya. Misalnya kayak ada acara liburnya, kemudian ada acara sekolahnya juga mengadakan acara apa gitu kan. Kadang-kadang suka, aduh mundur lagi nih temanya belum selesai. Sedangkan nanti udah mau pas, gitu, udah mau PAT, kan kadang-kadang suka gitu. Jadi kalau seandainya untuk yang sekarang gitu kan dalam 2 RPP menggunakan tema yang berbeda, takutnya nanti malah nggak nyambung Nggak gitu. nyambung. Iya, paling Iya, Bu. bisanya kan gini aja dalam satu tema itu kan pasti ada satu subtema. Nah itu kan dalam satu subtema itu kan ada 6 pembelajaran. Nah baru bisanya mungkin dalam satu subtema itu di dalam 6 pembelajaran misalnya mau ngambil pembelajaran 3 sama pembelajaran 4 itu boleh gitu. Atau enggak misalnya mau pembelajaran 3 atau 5 jadi 4-nya diloncat itu mangga. Tapi masih nyambung di dalam satu subtema paling gitu. Tapi Iya. kalau misalnya loncat tema kayaknya terlalu jauh sih Bu Dewi kalau misalnya Iya. sampai loncat tema mah gitu. Paling di dalam pembelajarannya aja di dalam satu tema gitu. Atau enggak misalnya saya tuh kadang-kadang pernah waktu zaman pandemi itu memberikan materi itu biasanya rangkuman dalam satu tema. Itu kan dalam satu tema itu kan masih ada satu keterpaduan. Jadi saya digabung antara subtema 1, subtema 2, subtema 3 itu saya gabung, saya rangkum IPA-nya mengenai apa, bahasa Indonesia-nya mengenai apa, maka kemudian IPS-nya mengenai apa, itu saya sampaikan secara garis besarnya. Tapi kembali lagi mungkin di sini kan ada salah satu perangkat pembelajarannya itu adalah RPP. Sedangkan kalau RPP itu sendiri mungkin nanti kan berurutan untuk dari KD-nya, kemudian dari indikatornya, kemudian dari tujuan pembelajarannya, dan lain sebagainya, itu biasanya runtut. Walaupun mau ya ambil aja beberapa. Jadi misalnya satu tujuan pembelajaran ambil di subtema 1, tujuan pembelajaran yang kedua ambil di subtema kedua di pembelajaran berapa, itu bisa. Jadi nanti dimaininya di situ. Jadi nanti mengambil tujuan pembelajaran atau indikatornya berarti nanti ngambil misalnya dari subtema 1, yang ini dari subtema 2, itu bisa nanti dirangkum digabung. Tapi kalau beda tema kayaknya sih mungkin enggak mungkin gitu. Iya. Aja Iya, sih. Bu. Kayaknya Dewinya emang yang masih nggak nyambung. Nggak Enggak nyambung. juga sih. Kirain tuh dua 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 RPP itu, Bu, kirain tuh dengan tema yang berbeda gitu. Ternyata satu tema berbeda cuma beda model gitu kan, Bu. Iya, beda Nantinya model yang aja. kita, iya. Jadi kemudian dalam satu RPP juga dibuat 2 kali pertemuan. Biasanya kan kita satu RPP itu kan 1 kali pertemuan. Iya, iya, Kita Bu. nanti itu satu RPP-nya dibuat 2 kali pertemuan, harinya berbeda gitu. Mohon maaf kalau seandainya di rumah ini pasti ada gangguan-gangguan bocil. Nggak apa-apa itu. Saya seperti itu mungkin Bu Dewi. Ya, Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Ya, Jadi kayaknya LK yang kemarin juga masih acak-acak, soalnya pemikiran Dewinya belum ke situ. Tapi saya pagi kan saya malam tadinya janjinya mau coba saya koreksi LK-nya. Ternyata malam LMS-nya saya tidak disautkan. Jadi saya beberapa kali buka, kok kayaknya tuh kelasnya PPG saya kok nggak ada gitu. Pas saya buka tadi jam 6, saya buka jam 6 baru tertaut LMS-nya. Jadi alhamdulillah saya udah coba buka-buka, saya udah coba baca-baca, saya juga sudah melihat ke-10-nya, alhamdulillah semuanya sudah diunggah, kemudian ada komentar-komentar saya, mangga barangkali bisa dibaca, dipelajari. Jadi tadi saya sebelum ke rumah sakit saya coba, waktu saya tuh coba ini udah takutnya saya nggak sempat nanti nilainya kan saya tuh gitu saya coba buka-buka dulu sekilas, alhamdulillah sudah mulai memenuhi kemarin yang sudah disarankan oleh Bu Ira dengan saya. Paling ada beberapa, ada dua gitu kalau nggak salah yang sudut pandangnya masih ke guru gitu. Saya udah kasih komentar sih, tolong coba dirubah sudut pandangnya menjadi ke siswa gitu.
Ah, luar Hebat Bu biasa, Ira, Bu Eka. hebat Bu Ira, udah selesai semua ini, udah apa namanya 10-10-nya udah ngirimin, udah kalau Ah, nggak ngirimin iya. kelas juga ini ya nggak bisa minum Alhamdulillah ilmunya. hebat-hebat ini rajin-rajin ya ibu-ibunya dan termasuk ibu pamongnya juga rajin. Soalnya saya kalau misalnya ditunda-tunda tuh, aduh takut saya lupa Bu Ira. Saya Kalau selalu saya baru siang ini rencananya menilai. Ah, jaringannya ini ya Bu Eka hilang ya. Nah iya Bu Iya, Dewi, jadi sudah tercerahkan ya. iya Nah Bu, itu terima kasih. yang saya khawatirkan memang seperti tadi ya kalau loncat khawatirnya nanti ada materi yang harusnya dipahami dulu oleh siswa jadi dilewati dan siswanya jadi bingung gitu ya. Iya, iya Bu. Makasih ya Bu. Baik, baik Bu Dewi. Eh, Selanjutnya setelah Bu Dewi ada lagi yang mau berbagi. Semuanya saja berbicara ya, silahkan bergantian. Ibu itu Yuli, sudah pahamnya. Ibu punten, iya silahkan Bu Yuli. ini Tapi sudah mau paham ya nanti nanya. tugasnya dua LK-nya ya Bu Ira. Tapi sudah sebelum ini sudah paham LK Iya, dua dari kedua sudah mulai kerja. iya. Belum Bu, belum mengerjakan, Oh, tadi Bu Ros. Bu Ros kayaknya paling rajin, kalau Bu Ros sih kemarin juga Bu Rosnya paling Masya rajin, Allah. Enggak, Bu Bu. Ros, Jessica gitu. Aku tuh banyak kerjaan teh, Bu. Takutnya ditumpuk-tumpuk kayak ini kan abis beres US nih, baru US kan udah mau langsung masukin nilai kayak gitu, Bu. Takutnya ntar keteteran. Jadinya tuh lebih diiniin. Iya. Ada kelas 6 soalnya, Barangkali Bu. Iya. Oh ya, ya. Tadi Bu Yuli ya. Bu Yuli ya, silahkan Bu Yuli. Ibu mau nanya, Ya, kan ini apa sih nanti medianya tuh kayak PowerPoint interaktif kayak gitu. Ya diedit-editnya pakai Canva tuh Bu. ya. Biasanya tuh media yang lainnya itu ada papan penjumlahan sama apa tuh namanya pengurangan, terus sama apa tuh media ular tangga seperti itu teh Bu. Itu nggak apa-apa dimasukin aja kayak gitu di LK-nya. Boleh, ya. Kan kalau yang apa namanya, yang tadi yang PowerPoint yang dari Canva itu kan yang berarti untuk ada syarat untuk media berbasis teknologinya ada. Misalnya, yang tadi yang papan apa Bu? Papan penjumlahan sama pengurangan Bu. Nah, itu media real ya yang bisa Iya. dilihat. Nah, itu kan alternatif ya, barangkali nanti tiba-tiba Ibu sedang PPL 1 mati lampu atau ada apa itu sangat membantu sekali ya. Nah, kemudian yang ular tangga untuk apa ini? Jadi kalau itunya tuh Bu, nanti ada seperti kerja kelompok kayak gitu tuh Bu. Nanti dikasih LKPD, terus anaknya bisa dikasih soal seperti itu tuh. Bisa ngitungnya dari ular tangga itu Bu. Oh gitu. Sambil bermain Eh, ya Bu. ya, ini nanti ya semua medianya ini eh, nanti kan akan masuk ke langkah-langkah pembelajaran di RPP ya. Nah, Ibu harus bisa mengatur ya. Ini untuk menampilkan tayangan slide PowerPoint ini di langkah yang mana, sintak yang mana. Terus untuk penggunaan media tadi papan itu ya, papan itu di langkah yang mana, begitu juga yang tadi yang apa media ular tangga juga. Jadi supaya tidak tumpang tindih gitu Bu, diselipkan di langkah sintaknya nanti ya. Iya Gitu. Bu. Bagus Bu, malah ada pilihan yang lain gitu, nggak satu gitu. Khawatirnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, Ibu masih ada media cadangan. Ya, Makasih Bu. dari Bu Ika ada masukan untuk Bu Yuli? Baik Ibu, kalau misalnya melihat dari medianya sih menarik ya, nanti pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Yuli. Terus mulai dari nanti melihat Canva, itu kan nanti ada tuh melihat
kemudian nanti ada papan, itu kan mencoba. Jadi nanti masuk ke dalam 5M nanti gitu. Ya. Ya, 5M di dalam kurtilasnya kan itu ada mencoba, kemudian nanti ada menganalisis dan segala macamnya. Ular tangganya kalau boleh tahu kecil apa gede? Barangkali mau dibikin spanduk gitu anaknya sambil loncat. Iya tuh, bikin apa tuh? Iya, matras itu ya. 1 meter tak berapa itu tuh nanti bikin. Bikin gitu ya Bu Yuli, berarti Iya. itu lebih bagus lagi, itu berarti nanti dari motoriknya kemudian psikomotornya itu Iya. dan itu bagus itu menarik berarti nanti Bu Yuli, luar biasa. Nanti dosen pengujinya hebat nih Bu Yuli nih. Medianya sudah ya berbasis teknologi, kemudian nantinya anak juga ikut berinteraksi di dalamnya, bermain, psikomotornya juga dijalankan di situ, bukan hanya dari segi kognitifnya saja gitu. Sedangkan kan memang betul kalau misalnya di K13 itu kan domainnya itu kan berubah gitu kan. Jadi kognitif itu adanya kalau di piramid itu kognitif itu bukan lagi yang paling banyak gitu. Itu kognitif itu yang paling mengerucutnya itu kan gitu ya. Jadi itu luar biasa, itu bagus. Gitu saya. Kalau saya kemudian nanti yang di analisis penentuan solusi gitu maksudnya Bu Yuli ya tadi tuh. Iya Bu. Oh iya, itu bisa dijelaskan. Nanti juga dikaitkan seperti yang tadi saya agak sedikit pada saat di mobil saya dengar Bu Ira gitu kan, dikaitkan juga nanti dengan karakteristik siswanya, kemudian karakteristik materinya itu dikaitkan. Jadi bukan lagi berdasarkan kajian literatur, tapi memang benar-benar sesuai real keadaannya gitu. Misalnya contohnya berdasarkan karakteristik usia anak pendidikan dasar yang senang dengan bermain, bergerak, bekerja di dalam kelompok, maka saya mengambil model pembelajaran PBL ini, itu diharapkan dapat ibaratnya dapat membuat siswa menjadi lebih tertarik dalam belajar. Itu kalimat-kalimatnya lebih ya. Jadi salah satu kalimatnya mungkin contohnya tuh gitu. Barangkali nyambung-nyambunginnya nggak agak bingung gitu. Contoh kalimatnya mungkin seperti itu. Sehingga nanti tujuan pembelajaran yang diharapkan itu bisa tercapai gitu. Seperti itu nanti. Jadi bukan lagi berdasarkan kajian literatur, tapi nanti menggunakannya kata-kata kita sendiri. Gitu. Jadi berarti nanti Bu Yuli juga harus cari-cari nih kira-kira mengenai karakteristik siswa. Bu Yuli misalnya ngajarnya di kelas berapa, berarti karakteristik siswa di kelas 6 itu biasanya pada usia berapa, itu karakteristiknya bagaimana, yang apakah yang senang dengan benda-benda konkret, ataukah bisa diberikan pembelajaran dalam bentuk abstrak, yang kayak gitu-gitu mungkin karakteristik siswa itu seperti itu mungkin ya. Kemudian misalnya berkaitan juga dengan bahan ajar kalau seandainya di SD itu kan beda dengan bahan ajar di SMP maupun di SMA. Itu juga nanti mungkin Yuli juga bisa cari-cari bahan ajar yang baik untuk anak usia SD itu yang bagaimana, kemudian dikaitkan dengan bahan ajar yang Bu Yuli nanti pakai gitu. Mungkin seperti itu. Satu nanti pengisian untuk yang di kolom keempat ya, analisis penentuan solusi. Mungkin seperti itu sih. Mungkin itu saja barangkali dari yang lainnya. Iya. Ira atau yang lainnya. Iya, terima kasih Bu Ika. Kemudian Bu Yuli, kemarin yang hasil jawaban dari narasumber gimana Bu? Sudah mengarah ke PBL dan ke media yang akan Ibu gunakan atau belum Bu? Iya, sudah Ibu. Sudah. Ya. Kalau sudah berarti sudah ya. Barangkali tadi masih umum seperti yang Bu Ros, harus ditambahkan lagi ya. Oh, sudah mah ya sudah. Kemudian Ibu ini ada rencana untuk yang di permasalahan yang keduanya menjadi PJBL tidak Bu? Ini sih Bu masih bingung mau ngambil PJBL tuh. Kenapa Bu? Kan itunya kan PPKN tuh Bu. Ya. Materinya ini apa tentang Pancasila seperti itu. Kalau Yuli mah lagi ngawang-ngawangnya tuh Bu. Mau ini si anak tuh jadi sila-silanya itu sama simbol-simbolnya itu diacak tuh Bu.
Ya. Nah, terus siswanya itu nanti merangkai bunyi Pancasila, terus simbolnya seperti itu. Itu bisa nggak Bu, pakai ya PBJL? Proyek ya. Heeh. Paling nanti bukan merangkai ya Bu Ira ya. Iya, Soalnya kalau project itu kan membuat lebih ya menghasilkan membuat- sesuatu. Iya. menghasilkan. Kalau merangkai mah biasanya itu di pembelajarannya ya Bu Ira ya. Iya. Jadi, untuk pemahaman materi Pancasilanya mungkin itu bisa nanti di sintak yang keberapa itu. Kalau misalnya untuk yang apa namanya hasil kayak gitu sih Penilaian hasil ya. kelas berapa Bu Yuli? Yuli kelas 1 Ibu. Oh, kelas 1 ya. Ya, susah kan Bu kalau pakai PBJL tuh. Bisa sih. Masih bisa ya Bu ya. Kenapa ya Bisa, Bu? tapi- Saya lagi mikir nih. Saya lagi mikir dulu bikin kira-kira atau bikin ini aja komik sederhana mungkin misalnya yang berkaitan dengan Pancasila. Jadi kayak semacam tadi saya sentuhan yang pop up book itu punya Bu siapa Bu Lili kah? Bu Lili, Bu, saya buat pop up Iya, book. oh ya, pop up book. Nah, kalau misalnya Bu Yuli coba bikin kayak semacam nanti kertas HVS. Kertas HVS-nya nanti Bu Yuli coba desain di Canva. Nanti dibikin ada 6 atau 4 bagian. Kemudian nanti Ibu Yuli itu bikin kayak semacam buku. Nanti anak-anak kelas 1 itu suruh guntingin dulu tuh dari 6 bagian itu. Nanti udah kayak gitu di dalam 6 bagian itu Bu Yuli bikin lagi nanti kayak semacam Pancasilanya, nanti kayak gambar dan segala macamnya sama orang-orangannya mungkin gitu, digunting-gunting lagi, nanti kemudian ditempel-tempelin di situ di yang HPS yang keempat. Kebayang nggak Bu Yuli? Kalau saya sih Iya, kebayang, Bu. gimana ya, harus Yang nempelnya anak-anak kan, Bu? Iya, nempel nempelnya anak-anak. anak-anak gitu kan, jadi disusun tuh Tuh. ditempel gitu, terus nanti dibikin Iya. jadi suatu buku gitu kan. Nah, itu kan hasilnya juga, hasil produknya. Iya. Nah, tinggal nanti Bu Yulinya ngarang aja gitu bukunya namanya apa gitu. Iya kan itu salah satu jadi misalnya kayak saya dulu tuh misalnya kayak sticky note gitu kan, atau nggak misalnya happy note gitu, atau nggak happy note rotasi bumi gitu. Iya. Misalnya Iya Bu Ira. kalau di Pancasila itu kan di ketuhanan, misalnya bisa mencocokkan gambar atau peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan, gitu ya Bu ya. Nanti di sila yang kedua itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mengarah ke kegiatan yang berkaitan dengan bunyi sila itu, gitu. Nanti siswa secara berkelompok ya Bu ya, Bu Ika. Secara berkelompok nanti kan kira-kira yang mencerminkan sila ke-1 yang tadi Bu Ira itu gitu kan disampaikan, nanti sudah dikasih orang-orangan gitu. Kasih orang-orangan yang lagi beribadah kayaknya. Ya begitu. Iya, Kayak gitu nanti kan anak kelas 1 suruh gunting aja kan lama ya anak kelas 1 Iya, lama, lain gitu kan. Nah, itu kan itu salah satu bisa tuh di project ya, nanti bisa dia punya hasil akhirnya dia punya produk kan, sebuah buku atau sebuah komik gitu kan, sebuah apa itu produk itu bisa. Jadi kalaupun jadi kan sama aja tuh, ada salah satunya memasang-masangkan juga tapi menghasilkan gitu produk kayak buku atau note atau misalnya komik atau misalnya kayak tadi pop up gitu, bisa dibikin pop up gitu, coba barangkali gitu. Bisa tuh yang idenya Bu Lili gitu kan, bisa barangkali sekarang ngawang-ngawangnya coba gambar-gambar Bu Lili. Iya. Bu Lili tadi kelas 4 saja kan Bu Lilinya yang menyiapkan ya segala sesuatunya, apalagi untuk anak kelas 1 Kelas ya Bu ya. Iya, biasanya Yuli yang gunting-gunting kalau ada praktek kayak gitu. Ya bisa gitu, atau enggak misalnya belajar gunting ya nggak apa-apa. Iya, kan Misalnya biar digunting, iya motoriknya biar ini ya. betul. Ya, tapi kadang itu tuh Bu, kalau anaknya yang gunting tuh Lama ya. iya lama, terusnya tuh kegunting gambarnya. Gunting, ya. Oh bukan tangannya ya. Kalau gambarnya masih nggak apa-apa. Kali nanti kalau misalnya buat izin mah biar nanti ya lama ini udah dibuatin sama dosen gitu ya, udah kayak gitu nanti guntingannya
agak Boleh ya. boleh nanti. Jadi sudah sedia yang sudah digunting, tinggal nempelin aja itu bisa. Gitu Bu Yuli. Mungkin begitu Bu Yuli. Iya Ibu, makasih masukannya. Bu Yuli sudah di satu tema. Yuli ini Bu, kurikulum merdeka. Oh, sudah selesai. Jadi masing-masing ya. Ya, baik. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu Yuli? Sudah Ibu. Sudah. Ya, terima kasih, Bu Yuli. Terima kasih Ibu. Berikutnya setelah Bu Yuli. Halo Ibu, ini Dini Bu. Oh ya, silahkan Bu Dini. Kebetulan eksplorasi kemarin masalah identifikasinya sama kayak Bu Dewi Bu. Saya juga baru ngeh ya Bu Dewi. Perubahan wujud benda. Nggak apa-apa Ibu. Sama materinya? Iya, tapi kan kalau di kelas rendah itu kan nggak ada IPA ya Bu, adanya bahasa Indonesia, tapi tentang perubahan wujud benda bahasa Indonesianya. Nah, masalah identifikasi yang kedua itu tentang kalimat utama. Itu ini nggak Bu? Runtut enggak gitu. Sedangkan sebenarnya kalimat utama itu ada di tema 7 Oh, iya. tentang teknologi pangan ya. Nggak sistematis nanti ya Bu ya? Sama Kejauhan kan ya? kayak Dewi berarti. Iya. Kayak Bu Dewi. Oh, iya. Gimana Ibu? Saya tanya ke Bu Ika dulu deh. Barangkali Bu Ika dulu ya ada masukan untuk Bu Dini. Apakah nanti Lebih tahu kondisi siswa sekolah dasar ya. Ini maksudnya yang eksplorasi alternatif solusi. yang iya Bu, yang kemarin diunggah tuh bukan masalah identifikasinya. Yang pertama itu tentang perubahan wujud bahasa Indonesia tema 3, yang keduanya kalimat utama di tema 7 harus ada ini Bu. Tapi kan kemarin itu kan bikin 2 permasalahan. Iya. Ya, kalau 2 permasalahan itu yang tadi Bu Dewi tuh Tapi sama-sama bahasa 2 Indonesia Bu. permasalahan gitu. Iya Bu, Dewi juga tadi tuh maksudnya di 2 permasalahan yang Dewi ini, tapi dalam temanya satu tuh sama. permasalahan. Temanya tuh Temanya beda. Iya beda. Iya Bu, gitu iya, maksudnya iya. itu. Apa ya Bu? Saya nangkepnya itu 1 permasalahan gitu. Nanti bikin kan kalau 1 permasalahan itu bikin 1 RPP yang 2 kali Iya. pertemuan gitu kan dalam tema yang berbeda. Oh ya ngerti. Oh berarti saya ralat ya. Berarti kalau kayak gitu boleh iya boleh. Boleh berarti kayak gitu boleh. Iya. Kirain saya tuh dalam 1 permasalahan tadi tuh, kalau dalam 1 permasalahan itu RPP-nya berbeda, itu kan nggak nyambung gitu kan. Di pertemuan yang pertama mungkin apa, di pertemuan kedua nantinya bagaimana, pikir saya gitu tadi teh. Ternyata maksudnya itu 2 permasalahan. Kalau 2 permasalahan Ibu. Oh gitu. Oh Iya. iya. Kalau 2 permasalahan sih nggak masalah. Berarti kalau 2 permasalahan, karena kan nanti juga kan Bu Ira barangkali saya salah dalam UKIN nanti gitu, PPL itu kan nanti 1 permasalahan yang dibikin videonya ya, atau dua-duanya Bu? Dua-duanya Bu. Kalau untuk divideokan. PPL sih dua-duanya Bu divideokan. Oh, dua-dua divideokan, nanti UKIN baru salah satu. Mungkin salah satu dipilih. Oh gitu. Oh ya udah, berarti masih bisa. Alhamdulillah Karena boleh Bu Dewi. Nggak harus nyambung sih. Selamat Bu Gitu. Dewi, Bu Tadi Dini. kan nanti ada 2 video gitu ya Bu Ira ya? Iya, ada 2 Ada video 2 video. dengan iya. permasalahan yang berbeda dan Yang 2 berbeda. set ya, 2 Dua set ya, pelajaran set. berbeda. 2 perangkat ya Bu. Udah. Oh iya. Oh, Iya, Bu. tadi saya menanyakannya tuh hanya mengkonfirmasi sih ke Bu Dewi itu nanti siswanya kalau loncat tema apakah masih bisa mengikuti atau tidak. Saya tuh hanya bertanya balik. Oh gitu. Iya. Berarti saya yang kurang menangkap ini, Pak lembar bulan. Mungkin pertanyaan Dewinya juga bikin bingung ya Bu. Enggak sih Bu. Tidak jelas. Oh, gitu. Ini udah jelas ya Bu. Oh iya. Berarti iya, kalau misalnya 2 permasalahan itu nggak apa-apa. Lagi pula kan nanti ketika PPL itu kan di akhir sudah di akhir semester ya. Jadi kan sudah di akhir semester kan sebenarnya sih sudah dipelajari semua gitu kan. Iya. Kan di Gitu. bulan Juni
kalau Juni Juli kan ya untuk PPL tuh ya Bu Ira ya. PPL ya. Bulan Juni Juli itu kan sudah masuk ke apa sih namanya tes tuh biasanya Bu Ira. Oh, jadi sudah dipelajari ya, Sudah aman ya. dipelajari, aman jadinya insya Allah. Jadi Bisa Bu walaupun Dewi loncat, nanti ya. jadi walaupun loncat juga nggak Oh, kaget karena udah pernah belajar sebenarnya sebelumnya gitu. Paling berarti pengulangan gitu. Jadi nanti Begitu. pengulangan untuk ini aja, untuk tes aja, untuk syarat PTG gitu. Iya. Ya, kalau misalnya memang sudah dipelajari, ya tidak masalah ya Bu Dewi. Kalau misalnya beda juga, tadi saya hanya khawatir belum dipelajari gitu, takutnya nanti siswanya bingung dan lain-lain. Kalau memang aman-aman saja, sudah dipelajari dan hanya pengulangan, ya berarti tidak masalah ya untuk apa namanya pemilihan tema yang berbeda kan. Ya, terima kasih Ibu. Jadi tidak usah Ira dan mengulang Dewi. ya Bu Dewi, Bu Iya, Dewi. iya. Ya, ada pencerahan lagi Bu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sujud syukur Bu Dini. kalau Bu Nini gimana kondisi di sekolahnya? Kondisi sarana prasarana atau anak-anaknya Bu? Anak-anaknya Tadiknya. gimana Bu? Peserta didiknya? Anak-anak peserta didiknya alhamdulillah aktif-aktif Bu. Kebetulan di kelas ini 28 siswa Oh banyak ya. dari kelas 3A, 3B-nya terutama banyak Ibu. Iya. Muridnya 400 kurang. Sepertinya ini sekolah unggulan Bu Ira. Oh, Sepertinya gitu. Soalnya muridnya banyak deh. iya. Bu Lili, Ibu Lili paling banyak Iya, Bu. berarti bukan 30. pinggiran dong Bu Lili, 30. segitu banyak Bu, di pinggiran aku. Pinggir jalan Ibu, pinggir Oh. pinggir jalan Bu maksudnya. Berarti mungkin alhamdulillah nanti buat sarananya kayaknya bisa mendukung nanti ke anak. Sarananya gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah Ibu sarana prasarannya lengkap. Cuman mungkin itu ya Bu Lili, apa namanya? Belum maksimal digunakan apa? Apa? Ngobrol berduaan. Ini tuh satu sekolah ya Bu Dini dan Bu Satu Lili. sekolah sama Bu Ira, Iya, Bu satu Lili tuh. kantor. Kayaknya sih di kantor lagi lirik-lirik kan Bu Ira. Iya Ibu. Jadi semua sarana prasarana alhamdulillah lengkap. Cuman mungkin Tinggal perpustakaan dimanfaatkan gitu ya. belum maksimal ya. Oke, aman ya Bu Dini. Iya sih, Ibu. Aman Ibu. Kemudian kalau di LK 2.2-nya Bu, gimana nih? Kemarin yang hasil wawancaranya sudah mengarah ke model yang Ibu pilih atau belum? Iya, ke PBL ya Bu. Tapi kan kata Ibu perubahan wujud bendanya, misalkan cobalah ke PJBL aja. Ya, Cuman nah, yang mau Dini tanyakan, kalau misalkan medianya, misalkan ini udah ini nih menjelaskan dengan memaparkan slide-slide ya Bu tentang perubahan wujud benda. Terus nanti anak itu dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, Dini punya bagan atau tapi Dini buat sendiri. Misalkan wujud benda itu ada berapa. Terus benda padat, benda cair, benda gas itu ciri-cirinya seperti apa. Nah, itu aku udah print, terus dipotong-potongin ya Bu kecil-kecil. Tapi nanti di situ Dininya bikin amplop kecil-kecil tuh Bu ditempelin. Jadi nanti anak ini kalau yang wujud kalau yang benda cair itu kalau yang misalkan ciri-cirinya ini berarti dia termasuknya benda cair atau benda gas atau benda padat gitu. Itu terus anak memasukkan amplop ke situ. Itu termasuknya apa? PJBL atau PBL Bu? ada pertanyaan mendasar ya, penentuan pertanyaan mendasar. Tadi dari segi Ibu menyediakan pertanyaan mendasarnya, itu sudah masuk ke PJBL, Bu. Mungkin nanti di penyusunan rencana proyeknya aja Ibu pikirkan lagi ya, ini proyeknya apa. Iya. Berarti itu sudah termasuk PJBL, Iya. Bu? Jadi Ibu tidak menjelaskan secara langsung ini perubahan wujud itu apa, tapi Ibu memancing dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Iya, betul. Iya. Terima kasih, Bu. Tinggal proyek
proyeknya aja ya Bu ya, nanti gimana rencanakan Nggih, Bu. apa Nggih, siap. proyeknya. Bisa ya diubah ke PJBL Bu? Insya Allah, Ibu. Siap. Insya Allah Teh. Ya, ada lagi yang Ya, terima ditanyakan kasih Bu banyak, Dini? Ibu. Alhamdulillah sudah cukup, Ibu. Nah, Tinggal sudah nanti cukup. mengerjakan LK 2.2 saja. Ya, dikaitkan dengan kondisi siswa dan sarana prasarana di sekolah ya. Iya. Oh iya, Bu, Ya, itu real. nanti kalau untuk PPL itu anak disertakan semua atau cuman beberapa siswa gitu? Idealnya sih ya semuanya Bu, kasihan takut ada apa kalau di Sunda mah kasirihan gitu. Apa-apa Berarti- dilibatkan aja, tapi Nggak apa-apa, Bu. pengkondisian misalnya Ibu nanti kalian begini ya, di skenarionya tuh dijelaskan dulu ke anak-anak biar mereka nanti bisa kerjasama dengan Ibu ya. Iya. Terima kasih banyak, Ibu. PPL tuh Udah tanggal cukup. berapa ya Bu Ira? Masuknya tuh di Juni ya Bu Ira? Juni saya Setelah belum ini. ini ya jadwalnya ya. Setelah ini mah Setelah dulu perangkat deh, ya. setelah Nah, perangkat. rencana aksi dulu ya. Rencana aksi di mana tuh Bu Dini? Bu Dini Bu Ira. Saya tuh jadwalnya baru Mesti sampai lihat jadwal. jadwal dulu. Soalnya jadwal tuh ini sampai tanggal 9 Juni aja ya Bu Ira. Soalnya kan barangkali bertepatan sama anak-anak sudah libur, sudah bagi rapot Bu Ira. Oh gitu ya. Kalau untuk dihadirkan semua teh Bu Ira. Oh khawatirnya sudah libur ya. Iya, gitu. Iya, Oh, kalau Iya, ya Bu. kondisional Bu, kondisional kalau misalnya memang situasinya sedang libur, boleh diambil misalnya sejumlah siswa yang menurut Ibu ini mencukupi untuk kegiatan pembelajaran berkelompok, misalnya ya dibuat 3 kelompok, gitu sudah. Ya. Kalau Ya. memang situasinya libur, tapi kalau sudah masuk semua sih ya dilibatkan semua. Nah. Kayak kemarin yang kategori 1 di gelombang 2 juga sama, itu kondisinya libur dan kesulitan menghadirkan siswa yang mau hadir ke sekolah. Padahal itu sudah di SMP, sudah di SMA. Nah, yang SD mungkin kalau nanti berbarengan dengan libur sekolah, nah ada kesulitan seperti itu. Tadi kembali lagi kondisional ya, silahkan. Yang penting mencukupi untuk kegiatan aktivitas berkelompoknya. Itu ya Bu Dini. Kalau di kabupaten bagi rapot tanggal berapa tuh? Tanggal 24 sama atau tanggal 23? Tanggal 23 titik mangsa. Kalau Berarti titik mangsanya 23 Juni, Bu. libur tuh tanggal 26 Juni sampai 17 Juli. Liburnya. Liburnya ya. Iya, 26. Selesai perangkat aja tanggal 9 Juni itu langsung PPL ke Bu Ira biasanya. Uji dulu ya? Uji kompre dulu biasanya. Ada ujian dulu ya Bu Ira? Iya, iya ada uji kompre dulu. Itu kalau uji kompre ngapain sih, Bu? Mempertanyakan perangkat, Bu. Jadi ditanyakan RPP-nya gimana, kemudian medianya apa, bahan ajarnya apa, gitu, langkah-langkah pembelajaran di RPP-nya gimana. Tuh, jadi Ibu, Itu secara langsung Ibu-ibu untuk anak. sebelum PPL itu kompre dulu, layak tidak nih, boleh PPL atau tidak, lulus tidak nih untuk mengikuti ke tahap PPL gitu. Dan yang mengujinya bukan saya, Ibu-ibu, kita di Silang. Saya dan Silang Bu lagi, Ika, saya dan Bu Ika ngujinya kelompok lain. Ibu-ibu diuji oleh dosen dan guru pamong yang lain. Gitu. Ya, mudah-mudahan dapatnya kayak Ibu Ira dan Ibu Ita lagi. Amin. Ya, Bu. Amin. Kalau dosen UGJ sih baik semua, Bu, insya Allah. Guru pamong juga baik-baik kok. Iya. Kebetulan ada kompre guru dulu. pamongnya teman-teman saya semua itu. Guru Oh, pamong. teman dekat Bu Ika semua ya. Iya, Berarti baik kebetulan semua, Bu. Insya Allah. Tuh, Paling ada 2 sih yang memang bukan kemarin tuh kan memang mencari guru pamong tuh kan minta tolong ke Ika Bu Ira kemarin oh tuh. Jadi ya.
Jadi kebetulan paling ada 2 sih yang bukan dari rekomendasi IKA gitu, ada 2 dari kepala sekolah itu. Yang kepala sekolah kemarin ke Bu Ira. Kalau yang lain-lainnya sih insya Allah nanti sama saya tak calling-calling ya, tenang aja. Iya, Ibu. Ya Bu, diajakin nyeblak Bu. Sip. Teman-temannya Bu, iya. Ibu Ika mantap. Saya suka. Jangan salah ibu-ibu, malah kadang dosen sama guru pamong saking sayangnya ya sama mahasiswanya gitu, kalau mau UKIN tuh suka nitip, tolong ya misalnya ini mahasiswa saya ini kekurangannya ini tolong dibantu. Tapi ya bukan berarti ini untuk membuat ibu-ibu untuk leha-leha ya, enggak ya. Karena kami juga deg-degan kalau UKIN atau kalau menunggu hasil pengumuman akhir teh. Kalau misalnya sampai ada yang tidak lulus, yang itu yang dibimbing oleh kami, itu sedihnya tuh bukan hanya mahasiswanya saja, dosen dan guru pamongnya juga ada rasa bersalah tuh ya. Ada aduh kasihan sekali ini kok tidak bisa membawa sampai lulus, ada rasa seperti itu. Iya betul ya Bu Ira. Makanya kita doain kita lulus semua kita. Doain kita semua lulus Bu. Jangan sampai nantinya pas nggak lulus, aduh jadi berarti sayanya yang nggak bener ini. Iya, ada rasa seperti itu. Iya, gitu. Makanya kita kerjasama ya, ibu-ibu berusaha maksimal, kami juga ya berusaha maksimal ya. Jadi jangan segan, jangan ragu ketika ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau mungkin yang masih mengganjal, silakan ditanyakan gitu. Jadi biar nanti ke depannya hasil yang nanti diharapkan sesuai gitu dengan nanti yang akan diujikan. Iya betul. Jadi mumpung sekarang waktunya untuk berdiskusi gitu kan, kita juga waktunya untuk mungkin memberikan solusi-solusi ya Bu Ira. Jadi gitu, keluarkan semua unek-uneknya gitu. Diperangkat ya ibu-ibu, diperangkat, jangan dinanti-nanti karena berat ya, diperangkat itu banyak. Betul. Saran saya dari sekarang dicicil ya. Betul. Minimalnya RPP. RPP. Nggak bisa tidur kemarin juga Bu Ira. Iya, banyak yang buat konten gara-gara PPG itu sampai sampai nggak bisa tidur itu. Sampai BB-nya turun Bu. Iya. Bagus dong. Bisa buat diet Bu, PPG Bu. Saya tambah berat Bu, naik. Itu PLPG juga turun 3 kilo saya. PLPG saya turun 3 kilo. BB-nya turun. Jadinya lebih kurus, alhamdulillah, tapi saya suka. Iya Bu, alhamdulillah Bu. Nggak diomongin gendut lagi. Tapi emang iya sama Bu Lili nggak diomongin. Katakan Bu Ira tuh betul sekali. Ketika penyusunan perangkat itu memang benar-benar menguras tenaga, menguras pikiran gitu, menguras emosi juga itu, materi juga, biaya juga, itu juga sangat sebelah sana ada betul. Jadi kalau bisa dicicil dari sekarang, kenapa tidak bikin dulu RPP-nya, coba coret-coret atau coba lihat-lihat, coba copy-copy gitu kan. Tapi jangan semuanya dipaste gitu, copy-copy gitu. Kira-kira yang harus sesuai dengan kita, ada yang diedit-editnya lah gitu, jangan di copy paste blog lah ibaratnya tuh. Jadi copy coba bisa, nanti dipastekannya sambil diedit-edit gitu dengan yang sesuai. Jadi kalau udah RPP nanti masukin, nanti kira-kira bikin seperti tadi yang Bu Ira, misalnya yang gampang dulu bikin apa gitu. Iya, itu Ibu punten itu utama di kegiatan inti ya Ibu, harus sesuai dengan apa yang nanti kita akan ajarkan di kegiatan inti itu buat RPP. Kalau misalnya kriteria UKIN-nya sih saya belum coba pegang. Barangkali Bu Ira yang sudah punya pengalaman menguji UKIN, itu barangkali punya standar-standar atau kriteria-kriterianya, barangkali Bu Ira bisa berbagi pengalamannya Bu Ira ketika menguji UKIN. Kalau saya sih belum sempat ngeprint kemarin tuh, jadi kira-kira kriterianya itu yang mau nanti diujikan dan dinilai itu apanya gitu saya belum coba baca. Ya barangkali Bu Ira
Kalau kriterianya sih standar ya sama Bu. Misalnya di pencantuman kompetensi dasar terus ada, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dengan rinci ya, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran dipaparkan dengan jelas atau tidak. Mohon maaf di sini nggak berisik ya. Kemudian di langkah-langkah pembelajaran media yang digunakan dipaparkan dengan jelas atau tidak. Kemudian apalagi ya, evaluasinya bagaimana ya. Jadi runtut keseluruhan sih Ibu ya. Itu kalau di RPP. Nah, kalau untuk penampilan kegiatan mengajarnya itu banyak sekali, kompleks. Sampai penampilan ibu-ibu pun dinilai ya, kesesuaian busana, kerapihan busana, kemudian ekspresi muka ya. Jadi kalau misalnya mengajarnya dari awal sampai akhir mukanya tegang, situasi siswanya jadi kaku, menyeramkan, itu beda penilaiannya dibandingkan dengan yang ibu-ibu ramah, terus komunikatif. Dari kemudian merespon pertanyaan siswa dengan baik tidak, saat ada siswa yang bertanya. Kemudian perhatiannya ke siswa bagaimana saat siswa mengerjakan tugas kelompok dan lain-lain, itu ada penilaiannya lengkap sekali ya. Suaranya jelas atau tidak, kemudian pengambilan gambar kameranya ya, pengambilan kamera, memaparkan dengan jelas ekspresi muka guru atau tidak. Nah, nanti jangan terlalu jauh kalau merekam, harus terlihat ekspresi gurunya ya. Dan banyak lagi ya. Yang kalau sintak di modelnya sih jelas, itu harus tampak, harus terlihat ya. Langkah-langkah modelnya harus sesuai dengan sintak model yang dipilih. Itu sudah pasti ya. Aktivitas siswanya gimana, nanti ibu-ibu perhatikan saat kegiatan pelaksanaannya, pastikan semua siswanya aktif ya. Kalau misalnya sampai terlihat di kamera ada siswa yang tidak antusias, ngantuk, nah itu mengurangi penilaian ya. Ibu punten mau izin ganti perangkat boleh Bu? Boleh. Ke HP? Iya. Makasih Ibu. Berarti intinya mah semua Bu Dini sampai Iya, terima kasih banyak juga, sampai ke ekspresi kemarin udah latihan sama Ibu. iya Ya Bu. Suara juga waktu di UPI itu pernah ada micro teaching dulu, itu di satu aula dibagi beberapa kelompok, itu saya nilainya dapatnya di SKS itu dapat nilainya A. Kenapa nilainya A? Bukan karena apa-apa, karena suara saya paling gede gitu. Karena memang berarti suara juga dinilai gitu. Karena harus lantang ya Bu. Betul, apalagi kan kalau seandainya di kelas gemuk ya, kalau di kelas gemuk dengan siswa yang banyak gitu kan, kemudian ketika di sekolah itu tidak memadai sarana dan prasarananya untuk menghadirkan mikrofon gitu kan, atau speaker gitu kan, memang yang diandalkan memang dari suara kita sendiri. Jadi memang ya seperti itu, betul yang dikatakan Bu Ira, berarti jadi semua sampai hal-hal detail sekecil itu pun mungkin nanti dinilai di dalam ujian. Jadi semangat, jangan sampai grogi. Kalaupun nanti grogi gugup itu wajar. Jangankan ibu, saya juga yang udah terbiasa, mungkin Bu Ira mungkin, atau yang sudah terbiasa seperti ini juga pertamanya menggugup dulu gitu. Terutama saya gitu kan, gugup dulu gimana. Tapi ya insya Allah, apalagi kan sudah paling lama di sini dari tahun 2008 ya mengajar, jadi sudah pengalamannya sudah luar biasa, guru-guru di sini sudah hebat semua ini di sini. Jangan kalau itu ya dianggap nggak ada aja gitu, guru dosen nggak ada guru pamong yang ngeliatin. Bu nggak diliatin teman-teman kan Bu, cuma dosen aja. Tidak Ibu,
dosen dan guru pamong. Tapi yang di kategori itu mahasiswanya Tapi nanti kita bahas kompak dulu. sekali. Penasaran gitu, boleh tidak kami ikut? Nanti mengganggu nggak teman yang sedang mengajar? Tidak Bu, janji Bu, janji. Ada yang begitu. Tapi kalau yang di kategori lain tidak ya. Ini nggak usah deh Bu, nanti ketahuan. Tapi aku nanti tahu Li. Karena nanti aku yang video. Ya kalau enggak ya kerjasama, kalau misalnya yang deket mah sama-sama coba videoin kan gitu, minta Iya. bantu. Tadi Iya. juga katanya, kata Bu Ira kan salah satunya kameranya harus menangkap, salah satunya ekspresi. Kameranya harus disiapkan dengan kamera bagus gitu berarti. Iya. Karena harus bisa menangkap gitu, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat, kemudian bisa menangkap dan tidak hanya di satu sisi saja gitu nanti penangkapan kameranya gitu. Jadi mungkin Betul. berpindah-pindah gitu ya Bu Ira ya. Iya. Jadi kalau begitu minta bantuan dari sekarang, kira-kira siapa nanti yang membantu saya untuk megang kamera atau jadi kameramen gitu. Iya. Kalau Bu Dini dan Bu Lilih mah enak ya, bisa gantian. Menatarnya tuh, nih nanti dari belakang waktu kapan, dari samping kapan, dari depan kapan. Jadi variasi ya, pengambilan gambar kameranya jangan mengandalkan tripod di satu titik saja, nanti video pembelajarannya monoton. Tampilan kameranya beragam. Terus jangan hanya guru yang di-shoot, aktivitas siswanya juga harus ada, ya. Iya Bu. Iya. Ibu, jadi deg-degan. dengan misalkan ada siswa yang misalkan masih kurang bisa di-handle gitu tuh, kayak misalkan contoh di kelas 1 gitu kan, memang anak-anak kan dunia memang bermain ya Bu. Ya. Jadi kadang masih ya dimanapun juga ya bermain gitu di pikiran mereka gitu. Nah itu nanti bisa mengurangi nilai kita nggak Bu? Tidak Bu, tidak ya. Misalnya Ibu kurikulumnya sudah merdeka atau masih ke-13? Sudah merdeka. Apalagi sudah merdeka kan harus menyesuaikan nanti medianya Bu dengan kondisi anak-anak. Anak-anak kan ada yang tipenya visual, audiktif, terus ada yang kinestetik. Nah, untuk anak-anak yang sulit dikondisikan, mungkin aktivitas kinestetiknya Bu, nanti yang banyak dilibatkan, agar nanti bukannya mengganggu, malah membantu Ibu. Oh, ini anak ini nih yang geraknya hiperaktif. Gitu. Iya Ibu. Ya itulah, gunanya ya Bu Ira, itulah gunanya analisis penentuan solusi, kembali lagi gitu. Iya. Kita harus balik ke laptop. Karakteristik siswa kita apa di dalam pembelajaran yang akan kita buat gitu. Jadi makanya kita perlu analisis nih karakteristik di sekolahnya Bu Yeyen dengan karakteristik anak-anak di sekolahnya Bu Lili itu kan pasti berbeda. Nah itu nanti disitulah nanti kita analisis pendalamannya. Jadi apapun atau nanti ada anak-anak yang mungkin seperti yang Bu Yeyen sampaikan tadi mungkin agak kurang nanti, aduh gimana ya Bu, takutnya nggak bisa dikontrol atau justru malah diem atau bagaimana. Nah itu nanti dianalisis kira-kira nanti saya mengemasnya pembelajarannya itu seperti apa sehingga nanti kekurangan dari peserta didik yang seperti itu bisa ganti ke HP. Iya Ibu. Ya, bukan malah tidak diajak atau diabaikan gitu. Justru itu tantangan buat Ibu ya. Gimana caranya nih siswa yang istimewa ini juga bisa ikut belajar yang efektif dengan Ibu, ya. Iya. Benar. Kemudian Bu Yeyen ada lagi yang ditanyakan? Ini sih Bu, tadi mengenai LK yang 2.2 ya, saya baru sampai paste aja dari yang kolom yang kemarin 2.1. Cuman saya baru poin-poinnya aja Bu yang di kolom 3-nya. Boleh saya share screen nggak Bu? Boleh, silakan. Sebenarnya masih kosong, cuman pengen ini aja tanya-tanya ke Ibu gitu. Iya, silakan. Iya, bentar ya Bu.
Udah muncul belum, Bu? Sudah belum. Udah. Iya. Sebenarnya mah masih kosong belum ya, Bu? Cuman ini saya di kolom yang penentuan solusi nih, Bu, baru poin-poinnya saja ya. Kira-kira gambarannya seperti ini. Maksudnya tuh benar tidak gitu. Udah sesuai belum, yang kurang gimana gitu tuh, Bu. Kan di sini saya ngambilnya tuh materinya bahasa ya, Bu, bahasa Indonesia membaca permulaan. Saya di LK yang 2.1 itu kan saya ngambil modelnya tuh PBL. Nah, karena harus PJL dan PBL harus ada semua, jadi saya ganti, Bu, nggak apa-apa ya, Bu? Ganti jadi PJBL, Bu. Nah, karena yang di awal itu tadinya hanya membaca, saya tambahkan nanti ada kegiatan menulisnya agar siswa tuh dapat produknya dari menulisnya itu. Kebetulan di sini nanti produknya itu akan berupa kartu kata yang dibuat oleh anak. Jadi nanti project produknya tuh itu gitu, Bu. Nah, untuk metodenya itu metode SAS, Bu. Kemudian kalau untuk materi akan saya sajikan dalam bentuk PowerPoint dari Canva. Kemudian evaluasinya untuk tes tulis, lisan, dan proses. Nah, kira-kira di kolom penentuan solusi ini, kira-kira gambaran yang saya pahami seperti ini tuh udah sesuai apa belum, Ibu? Halo, Ibu. Iya, Bu. Nggak ada suaranya. Iya. Ya, halo Ibu. Ya. Iya, Bu. Ini penentuan solusi model pembelajaran PJBL, metode SAS, media kartu huruf, materi, membaca dan menulis permulaan dalam bentuk PowerPoint. Nah, ya. Ini tadi di panjang lebar ini sudah dijabarkan di analisis alternatif solusi ya, Bu ya, masing-masing. Iya, Bu. Iya, udah di sini sih sudah ada di penentuan solusi tuh maksudnya saya tuh kira-kira poinnya seperti ini bukan? Kan nanti ini dijabarin mungkin ya, Bu. Kayak misalkan Iya, dijabarkan sedikit ya, Bu. PJBL-nya terus bukan hanya dari literatur tapi dari hasil wawancara gitu. Nah, kalau dari yang wawancara kemarin tuh kan masih karena awalnya saya tuh di sini masalahnya guru, Bu. Kemudian digantikan siswa gitu kan. Menjadi siswa, yang awalnya guru jadinya kan siswa. Nah, jadi mungkin nanti akan saya diganti, nggak apa-apa ya, Bu? Yang wawancara. Kayak misalkan dari segi gurunya gitu. Oh, iya. Terus kan di sini lebihnya ke medianya gitu tuh, Bu. Ya, oke. Ibu berarti wawancara ulang ya? Iya. Tapi nanti nggak apa-apa ya, Bu, di 2.1-nya itu berbeda gitu tuh. Apa dikembangkan aja. Sedikit ada penambahan ya? Iya, ada penambahan. Nah, ini untuk masalah yang pertama ya, Bu, kira-kira saya akan ngambil gambarannya seperti ini. Terus untuk yang masalah yang kedua, itu kan saya ngambilnya yang matematika ya. Dari gambarannya seperti ini, saya ngambil materinya kan pengurangan. Jadi saya ngambil modelnya juga PBL, terus metodenya permainan. Punten Ibu, kalau misalkan permainan itu bisa masuk metode nggak sih? Atau hanya ke media aja? Saya soalnya di sini kan medianya kan garis bilangan tuh, jadi nanti permainan garis bilangan gitu. Saya keliru nggak, Bu? Metode permainan tuh yang seperti apa, Bu? Karena di sini saya kan ngambilnya garis bilangan medianya, jadi nanti si anak tuh gimana sih lompat di garis bilangan gitu deh, Bu. Jadi bukan hanya
melompat di garis bilangan, misalkan 7 dikurangin 2, anak melompat dulu ke angka 7 sampai ke angka 7, kemudian kalau misalkan dikurangin 2, anak mundur ke belakang 2 kali. Nah, nanti coba lihat hasilnya berapa gitu. Jadi kinestetiknya Itu juga dapat gitu, Bu. bisa diselipkan di model tidak ya Bu ya, di sintak model. Oh, gitu. Ya, kalau bisa dimasukkan ke langkah-langkah model aja Bu, di yang Oh, gitu. permainannya ya. Mm-mm. Nah, berarti nanti untuk metodenya saya berarti cari lain di sininya nih Bu untuk mengisi di sininya. Untuk permainan. Kalau Ya, permainan sih kalau menurut saya sih itu maksudnya ke teknik ya. teknik ya. Kalau metode itu kan biasanya kan prosedur urutan langkah-langkah gitu. Kalau metode itu prosedur urutan langkah-langkah cara yang digunakan seorang guru itu untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, seperti yang tadi sudah dijabarkan oleh Ibu Yayan, itu kan berarti tekniknya nih nanti bakal begini anak-anak lompat-lompat dan segala macamnya itu nanti teknik aja. Berarti nanti metodenya itu kan metode permainan. Itu misalnya kalau metode itu misalnya contohnya misalnya diskusi, tanya jawab, itu demonstrasi, itu masuknya ke dalam metode. Nanti tinggal sesuaikan aja, cari model yang pembelajarannya berkaitan dengan PBL-nya. Kan kalau PBL berbasis masalah itu bisa juga dengan diskusi, itu nanti metodenya itu bisa, atau metodenya dengan demonstrasi menggunakan model PBL itu bisa. Sebenarnya saya punya contohnya Bu Ira, yang waktu dulu saya pernah pelatihan di Bandung itu saya waktu itu disuruh bikin 4 model. Ada salah satu itu ada model PBL, model PJBL, model Discovery Learning. Waktu zamannya K13 itu baru muncul, itu saya pernah bikin RPP-nya waktu itu tuh. Saya lagi nyari coba ya di laptop saya. Soalnya laptop saya tuh maklum laptop jadul. Jadi rada lemot gitu. Saya tadi tuh lagi mau beli flash disk atau mau beli penyimpanan gitu. Nanti saya mau transfer dari laptop saya gitu. Nanti coba saya cari lagi ya waktu dulu saya bikin RPP dengan PJBL itu ada di situ semua kan langkah-langkah. Jadi dalam suatu model PBL itu nanti ada metode mana yang kira-kira tepat untuk model PBL gitu, metode mana yang tepat untuk PJBL, karena memang di dalam suatu RPP selain kita menentukan model yang kita pakai, itu dalam RPP juga nanti ada metodenya itu bagaimana, strateginya itu bagaimana, itu ada semua nanti di urutan RPP itu. Jadi nanti mungkin metodenya diganti bukan metode permainan ya gitu. Jadi nanti kira-kira metodenya misalnya demonstrasi atau diskusi atau apa gitu, baru nanti strateginya gitu, berarti mungkin strategi atau tekniknya lah itu baru yang permainan gitu. Tapi bukan strategi lah kalau permainan itu teknik ya, maksudnya ke teknik. Kalau strategi mah berbasis masalah gitu misalnya kayak gitu, atau inquiry itu strategi itu. Jadi modelnya model PBL, strategi berbasis masalah, metode demonstrasi, kemudian tekniknya permainan gitu. Urutannya teh gitu. Jadi dari model dulu kan, model PBL, strategi berbasis masalah, kemudian metodenya demonstrasi, kemudian tekniknya permainan gitu. Itu sih. Atau mungkin kan contoh dari saya ya Bu Yayan, nanti barangkali cari lagi barangkali yang sesuai juga dengan pembelajaran nanti yang Bu Yayan mau kembangkan gitu. Barangkali bukan Bu, saya mah ada bukan metodenya demonstrasi gitu, saya mah metodenya ini gitu. Jadi cari ini mah salah satu contohnya aja gitu biar nanti nggak terlalu bingung gitu. Kalau permainan itu maksudnya teknik lah paling gitu. Bukan. Iya. Jadi biar enak gitu nantinya, biar jelas nanti alurnya. Iya Ibu, makasih. Soalnya di sini juga saya masih bingung, makanya ada pencerahan sekarang dari Ibu. Jadi saya bisa ngambil nanti metode demonstrasinya, karena ini kan juga lebih mendemonstrasikan garis bilangannya ya Bu, yang ada garis bilangannya, nanti siswa bisa mempergunakan atau istilahnya memainkan garis bilangannya tersebut gitu. Syukur berarti kalau ada ada Bu. Berarti benar, berarti nanti metodenya berarti demonstrasi aja, metode demonstrasi, kemudian teknik permainan gitu, nanti dijelaskan lagi berarti poin yang ketiganya. Strateginya mau dimasukin ya nggak apa-apa, berarti nanti strateginya PBL berarti kan strategi berbasis masalah kan gitu ya.
Iya, Bu. Iya, siap. Sama PBL kan memang strategi berbasis masalah gitu. Jadi nanti mau lebih lebih dijelaskan, lebih dirinciin lagi itu lebih bagus lagi gitu. Dengan model pembelajaran PBL menggunakan strategi berbasis masalah dengan metode demonstrasi dan teknik permainan, kan itu lengkap itu berarti. Kemudian nanti juga itu jangan lupa juga nanti tadi juga dijabarkan berarti nanti gitu. Jadi bukan lagi berdasarkan literatur nanti dijabarkannya, tapi berdasarkan nanti yang benar-benar di lapangannya. Nanti kalau untuk yang di poin analisis penentuan solusinya baru nanti dikaitkan dengan karakteristik dari siswa. Tadi udah betul tuh yang sedikit tadi tuh dikaitkan dengan siswa, lingkungan, sekolah, nah itu ya tadi yang Bu Yeyen itu di atas tuh. Nah itu tinggal yang ini ya Bu. Ya itu nanti kan tentang pembelajaran dari segi karakter siswa, ya dari sekolah, dari lingkungan itu bisa nanti dikaitkan dengan karakter siswa secara umum. Karakter siswa secara umum di SD itu kan yaitu senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, senang memperagakan sesuatu secara langsung. Nah, itu secara umum. Nanti dijabarkan lagi berdasarkan karakteristik siswa di SD mana Bu Yeyen tuh, SD mana tuh Bu Yeyen tuh? SD 2 Cangkuak Ibu. Nah ini berarti berdasarkan karakteristik siswa di SDN 2 Cangkuak yang mungkin senang dengan bermain gitu, maka metode atau maka model pembelajaran PBL ini sangat tepat digunakan dalam menentukan solusi yang ditemukan, misalnya seperti itu. Terus nanti penjabarannya. Nanti baru dari sekolah, dari segi karakteristik sekolah secara umum dulu. Karakteristik sekolah secara umum yang baik itu bagaimana? Baru nanti karakteristik sekolahnya Ibu Yeyen di SD 2 Cangkuak. Itu karakteristik siswa bisa juga Bu Yeyen ambil di profil sekolah. Kan suka ada di kurikulum itu ada profil sekolah ya. Nah itu bisa dimasukkan. Berarti pinjem KTSP sekolah. Itu bisa buat jadi referensi itu nanti. Nanti kalau setiap sekolah kan pasti punya KTSP setiap tahunnya itu bisa bikin ya. Harus berganti itu kan KTSP-nya. Nah itu ada profil sekolah di dalamnya, itu bisa dimasukkan ke sistem. Nah, jadi karakteristik sekolahnya. Kemudian karakteristik lingkungannya, berarti Bu Yeyen nanti tinggal tambahkan literaturnya itu. Kalau di lingkungan itu berarti di luar. Boleh misalnya wawancara dengan ketua RW-nya di situ, bagaimana karakteristik lingkungan di sekitar sekolah gitu kan, di sekitar rumah tinggal siswanya misalnya, atau di situnya biasanya suka ada yang dituakan biasanya gitu, atau komite berarti ya, kalau di sekolah komite ya Pak. Jadi bisa ke komite tuh, kan komite kan diambil dari salah perwakilan dari orang tua siswa yang memang tinggalnya di lingkungan sekitar sekolah kan, komite kan, jadi bisa nanti tanya jawab atau wawancara ke komite sekolah gitu kan, bagaimana nih lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal siswa berarti gitu. Lingkungan tempat tinggal siswa itu bagaimana ketika siswa kan ada sih kadang-kadang kan lingkungan rumahnya tidak mendukung, ternyata di situ lingkungannya itu banyak yang putus sekolah gitu, akhirnya membuat dampak di siswa malas untuk ke sekolah, itu kan bisa, itu salah satu contoh gitu lah. Nanti tinggal dikaitkan dengan permasalahannya Bu Yeyen gitu, jadi bisa seperti itu nanti penjabarannya. Itu untuk yang itu. Kalau penentuan solusi penjabarannya seperti yang tadi Bu Ira sampaikan, tinggal dijabarkan lagi. Sebenarnya yang LK 2.2 tuh gampang sih, gampangnya yang kemarin itu Bu Ira sudah menjelaskan secara rinci dari LK 2.1, tinggal nanti di LK 2.2 itu dipindahkan gitu. Justru kemarin tuh Bu Ira tuh sudah di awal-awal sudah memberi kita untuk ini lengkapi bahan ajarnya, lengkapi nanti materinya bagaimana, lengkapi medianya bagaimana, karena memang berkaitan dengan LK yang selanjutnya. Jadi nanti tinggal dimasukin aja di LK 2.2 itu. Jadi nanti tinggal pengulangan, paling nanti tinggal ditambahkan beberapa paragraf saja gitu, biar agak beda dengan LK 2.1 mungkin itu. Jadi kemarin tuh Bu Ira sebenarnya sudah memudahkan itu, jadi biar kita nggak terlalu pusing, nanti masuk ke sini tuh, oh iya, karena memang dikaitkan nanti analisis penentuan solusi itu dengan karakteristiknya, bagaimana medianya, bagaimana bahan ajarnya, nanti LKPD yang dipakai apa, kemudian evaluasinya bagaimana, materinya bagaimana,
Ya karena sudah dijabarkan di awal, berarti nanti di LK2 itu tinggal dimasukkan kembali gitu. Jadi udah nggak perlu pusing. Jadi benar kata Bu Ira, pusingnya di awal, tapi nanti pas kesinikannya udah mulai agak tenang karena sudah ada semua sebenarnya gitu. Iya, Itu Bu Yoyen. Iya. Iya berarti ya. Iya. Terima kasih Bu Ika. Wah ya luar biasa ya masukannya. Makasih Bu. Punten Ibu, ini untuk batas waktu unggah LK2.2 Di jadwal berapa ya Bu ya? Tanggal Nanti berapa? masih lama Bu Dini udah semangat sekali nih. Dilengkapi saja dulu Baik, Ibu. maksudnya biar Saya stop share ya 3 Bu. hari Bu. Iya silakan Bu. Iya. Makasih 3 Bu. hari, Iya, iya, alhamdulillah. Kalau Terima saya kasih. lihat di jadwal sih Ya, di tanggal 30 Mei 30 Mei. 30 Mei jadi 3 hari seperti kemarin, jadi ada waktu 3 hari Iya. untuk nanti Iya. pengunggahan LK2.2. Jadi sekarang tuh selama 3 hari ini juga kita sharing aja tentang LK2.2 bagaimana, atau misalnya tentang lebih jauh tentang nanti mau PPL gimana, kemudian perangkat pembelajarannya bagaimana itu. Jadi nanti sih di hari ketiga setelah ini. Iya. Jadi kayaknya udah selesai, itu Terima kasih kayaknya mau banyak. langsung diunggah deh kayaknya. Terlalu rajin. Luar biasa ya. Mahasiswanya Bu Ira Eh. rajin-rajin semua ya. Alhamdulillah luar biasa tuh. Rajin, solehah, cantik ya. Ini ya Multi Allah, talent ya. mode kalem. Iya benar. Kalem tapi garcep ya. Gerak Iya, cepat. Misalnya diam-diam menghanyutkan ya Bu. Bu Cica yang diam-diam apa Bu Cica? Iya, Bu Cica belum bersuara hari ini. Itu mode kalemnya dinonaktifin Bu Cica. Iya, kebenaran ini sedang bulannya Bu, lagi Oh, Lagi TMR ya Bu Cica. ini sambil menyimak, sambil saya memahami yang LK2.2 tuh Bu, udah diisi sedikit-sedikit lah. oh ya. Iya. Mau ditampilkan? Silakan. Coba ya Bu ya. Ya, silakan. Kan. Oke. Bentar Bu. Mana deh? Oh, ini. Ini Bu, sudah tampil belum? Sudah ya? Muncul belum Bu Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Iya, ini Bu, saya tadi dapat dari LK2.1 ya Bu, yang eksplorasi alternatif solusinya. Lalu saya pindahkan, tadi sedikit menyimak di sini yang analisis penentuan solusi kan tadi, kenapa ya Bu ya memilih ini mode PBL. Di sini saya dengan hasil wawancara, rangkumannya seperti ini Ibu. Penerapannya mode PBL-nya juga, dan di sini nih ada di yang tadi maksud dituangkan metode, materi, strateginya, LKPD-nya tuh di sini ya Bu ya? Apa saya salah ini di yang kolom analisis? Itu kan betul Bu Ira, Bu Cica mah diam-diam tuh menghanyutkan, benar udah selesai semua kan. Tadi sambil kan tadi ada tambahan tuh dari Bu Ira yang tadi saya simak, untuk metodenya ditulis, materinya, strateginya tadi ada dari Bu Ika, strategi juga ya tadi yang saya dicatat Bu. Ada strateginya juga, LKPD-nya, evaluasi. Nah jadi saya mikir tadi juga langsung ke RPP Bu, Ibu ada saran, ayo cepet untuk menyiapkan nanti bahan pembelajarannya mau bagaimana gitu tadi. Saya sempat kepikiran, oh iya ini kan saya di kelas 2 tuh Bu untuk ambil RPP-nya kan
boleh yang sedang sekarang diajarkan ya Bu ya, kemarin tuh sedang ada permasalahannya tuh memang siswa itu belum bisa memahami isi teks cerita Bu, terutama untuk cerita dongeng di tema 7. Jadi belum bisa menentukan ini latar tempat terjadinya di mana, dongeng tokohnya siapa, alurnya bagaimana, amanatnya bagaimana. Anak-anak masih bingung Bu, masih belum bisa. Jadi saya untuk meinikan permasalahannya itu saya ambil itu teks cerita di tema pembelajaran tema 7, tema 1 itu, dan saya ambil SKKD-nya itu ini Bu, yang menggali SKKD. Bener nggak Bu taruhnya di sini Bu tadi tuh Bu? Ada SKKD-nya yang Bu Nera yang pertama, tadi Bu Nera tanyakan untuk SKKD tuh dituangkan analisis solusi ya Bu, alternatifnya. Sebetulnya tidak harus lengkap seperti ini ya Bu ya. Ya. Tersirat saja ya.